Ternyata Bapak Ibu portofolio ini dipersiapkan paling tidak 2 tahun terakhir. Artinya sebelum Bapak Ibu terpanggil untuk PPG, maka ini harus sudah Anda persiapkan sejak dini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Bapak Ibu guru, terkhusus untuk yang belum sertifikasi, harus mengetahui informasi ini, karena di proses PPG dalam jabatan itu ada perubahan terkhusus di ujian kinerja. Nah, itu portofolio dan praktik pembelajarannya. Ternyata Bapak Ibu portofolio ini dipersiapkan paling tidak 2 tahun terakhir. Artinya sebelum Bapak Ibu terpanggil untuk PPG, maka ini harus sudah Anda persiapkan sejak dini. Itulah mengapa kami sampaikan bahwasanya info ini penting untuk teman-teman guru yang belum sertifikasi. Terlebih untuk teman-teman yang sudah lulus pretest dan akan terpanggil PPG. Juga termasuk teman-teman yang belum pretest tapi nanti pasti akan PPG juga. Jadi harus persiapan sejak dini di bagian portofolio. Ada apa dengan portofolio? Nah, ini akan kita bahas Bapak Ibu. Kita langsung ya. Jadi aspek penilaian ujian kinerja itu ada 3 Bapak Ibu, yaitu kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran atau RPP, kemudian penampilan dalam proses pembelajaran ya, atau biasa kita singkat dengan PP atau proses pembelajaran, dan ada portofolio. Nah, ini 3 yang menjadi aspek penilaian penting dalam UKIN-nya atau uji kinerjanya Bapak Ibu. Kita bahas lebih lanjut. Jadi tugas mahasiswa dalam UKIN itu yang pertama adalah perangkat pembelajaran, video pelaksanaan pembelajaran, dan portofolio. Perangkat pembelajaran ini ya semacam RPP dan perangkat lainnya. Kemudian video pelaksanaan pembelajaran dalam praktek pembelajaran ini berbasis video. Jadi akan ada semacam dokumentasi pelaksanaan pembelajaran, dan juga akan ada portofolio. Nah, portofolio ini seperti apa? Nanti di slide selanjutnya akan dibahas Bapak Ibu. Perangkat pembelajaran sekurang-kurangnya harus memuat RPP, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian. Ya. Kemudian video pelaksanaan pembelajaran selama 30 menit. Perangkat dan video dikirim atau diserahkan kepada panitia lokal dalam bentuk cetak dan soft file paling lambat 3 hari sebelum UKIN. Nah, pengisian portofolio dilakukan bersamaan dengan pengiriman perangkat dan video pembelajaran. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa komponen portofolio ini? Jadi perlu Bapak Ibu ketahui komponen portofolio ini ada 4, di mana dokumen-dokumen ini disiapkan, yang dikumpulkan nanti adalah durasi 2 tahun terakhir. Misal untuk PPG 2021 maka 2019-20 itu yang akan dilampirkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu meskipun belum, sekali lagi kami sampaikan, meskipun belum terpanggil PPG, tapi harus memang menyiapkan dokumen ini sejak dini, karena ternyata menurut penjelasan dari pembimbing di LPTK banyak yang tidak lulus di tahun 2020 karena tidak lulus di bagian portofolio ini. Jadi ini tidak bisa dipandang remeh Bapak Ibu. Jadi portofolio itu dokumennya ada 4. Yang pertama adalah melaksanakan penelitian dan publikasi. Bentuk dokumennya misalnya laporan penelitian, ya, artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah, kemudian tulisan ilmiah populer yang dimuat di majalah atau tabloid, koran, ya. Misalnya teman-teman yang suka bikin tulisan penelitian, maka itu bisa menjadi dokumen yang dilampirkan dalam portofolio. Pertama penelitian, kemudian jurnal misalnya, atau misalnya artikel. Kemudian tulisan di koran, ya, semacam artikel juga yang diterbitkan di koran, itu bisa dilampirkan. Kemudian melakukan refleksi diri, yaitu dokumennya adalah narasi tentang proses perbaikan diri, kinerja profesional secara terus-menerus, meliputi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, melaksanakan penelitian dan pengembangan karya inovasi. Mencari informasi baru di bagian 3, itu dokumennya adalah kegiatan peningkatan kompetensi diri, pendidikan dan pelatihan. Nah, disinilah Bapak Ibu perlu sejak dini mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan, karena ternyata pelatihan-pelatihan ini sertifikatnya nanti akan dilampirkan di portofolio PPG Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting. Kemudian menghasilkan karya inovasi, misalnya Bapak Ibu yang suka nulis buku, modul diktat, atau bisa membuat media pembelajaran, misalnya berbasis teknologi atau karya seni atau karya olahraga, itu nanti juga akan dilampirkan.
dalam portofolio tersebut, Bapak Ibu. Ya, misalnya karya inovasi baru. Karya inovasi dilengkapi dengan bukti pernyataan keaslian karya yang ditandatangani mahasiswa di atas materai. Jadi mahasiswa yang dimaksudnya adalah Bapak Ibu yang menjadi peserta PPG, karena nanti statusnya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan. Ya, interval waktu pengumpulan portofolio. Nah, di sini Bapak Ibu, mahasiswa PPG dalam jabatan, portofolio yang dikumpulkan itu merupakan karya selama 2 tahun terakhir, ditambah karya selama menjadi mahasiswa PPG. Jadi 2 tahun ke belakang plus karya selama menjadi mahasiswa PPG. Mahasiswa PPG prajabatan, portofolio merupakan karya selama menjadi mahasiswa PPG. Ini untuk yang prajabatan, tapi khusus untuk guru yang sudah mengajar, umumnya mereka mengikuti jalur PPG dalam jabatan, seperti itu. Ya, ini adalah borang dan buktinya. Nah, ini Bapak Ibu terkait skor dan kreditnya. Khusus untuk poin, kan ada 4 poin tadi untuk portofolio. Yang pertama, karya penelitian. Ketika Bapak Ibu memiliki publikasi di jurnal internasional, maka itu skornya atau angka kreditnya 3. Jadi ini semacam kayak angka kredit naik pangkat ya, seperti itu untuk IPNS. Kemudian publikasi di jurnal nasional S1 dan S2 itu 2,25 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini di tabelnya. Misalnya menulis artikel di mass media atau misalnya di media koran ya, di koran nasional itu bisa 1,5. Koran nasional misalnya semacam Kompas, Tempo ya, kemudian media nasional lainnya. Kemudian untuk misalnya menulis artikel di koran provinsi misalnya, itu poinnya 1,0. Jadi bisa juga di website ya, tapi website resmi Bapak Ibu, bukan blog. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh-contoh penilaiannya. Nah, ini Bapak Ibu skor atau kredit terkait jam pelatihan. Nah, ini perlunya Bapak Ibu mengetahui bahwa ketika melampirkan sertifikat nanti, upayakan sertifikat yang di belakangnya biasanya ada jamnya, karena jam sertifikat itu yang menjadi penunjang untuk skornya Bapak Ibu. Untuk umumnya pelatihan yang diadakan itu kan umumnya 32 jam ya. Berarti masuk di paling bawah 30 sampai 80. Itu skornya 1. Kalau Bapak Ibu ada pelatihan yang skor jamnya itu 81 sampai 180, itu poinnya 2 dan seterusnya ke atas Bapak Ibu. Ini Anda bisa lihat sendiri skornya. Jadi sejak dini upayakan intens mengikuti berbagai macam pelatihan. Tentu tujuannya bukan semata-mata untuk portofolio PPG ini Bapak Ibu, tentu tidak. Tujuan utamanya tentu adalah untuk pengembangan diri kita, karena memang guru ini adalah harus belajar. Ada pepatah yang mengatakan guru yang berhenti belajar sebaiknya berhenti mengajar. Saking pentingnya guru mengembangkan diri. Tidak boleh stuck kemampuannya di situ-situ saja, sementara zaman dan kemampuan siswa ini semakin hari semakin berkembang, sehingga guru pun harus mengupgrade dirinya seperti itu. Ya, ini adalah penilaian portofolio dilakukan oleh 2 orang dosen penguji UKIN di tiap lembaga penyelenggara pendidikan. Ya, ini adalah skor maksimum tiap mahasiswa untuk portofolio. Skor maksimum untuk penelitian dan publikasi itu adalah 2. Kemudian melakukan refleksi diri itu adalah 1,5. Mencari informasi baru 1,5, karya inovasi 2, sehingga total skor maksimumnya nanti adalah 7 Bapak Ibu. Nah, nilai UKIN-nya ini adalah rubrik penilaiannya atau rumus akhirnya untuk mendapatkan nilai UKIN. 6 kali skor praktik pembelajaran plus portofolio dibagi 7. Ya, nah demikianlah info terkait perubahan ini, sehingga kesimpulan pertama yang perlu Bapak ketahui adalah sejak dini persiapkan dokumen-dokumen portofolio untuk 2 tahun terakhir, karena nanti jangan sampai ketika Bapak Ibu anggaplah terpanggil PPG tahun depan 2022 nanti sehingga dan dokumen-dokumen portofolio sangat kurang, nanti Bapak Ibu akan kesulitan sendiri nantinya. Sehingga dengan adanya informasi ini diharapkan Bapak Ibu sejak sekarang lebih giat untuk mengikuti pelatihan. Upayakan pelatihan yang ada jamnya, minimal 31 jam ya, seperti itu. Paling minimal 31 jam itu akan menambah skor di portofolio. Dan juga upayakan membuat PTK ya, penelitian tindakan kelas, seperti itu, atau membuat karya inovasi ya. Tentu sekali lagi bukan hanya untuk PPG ini, tapi itu adalah salah satu cara guru untuk mengembangkan kualitas diri
yang muaranya nanti adalah kualitas pembelajaran siswa yang terbaik. Oke, demikian info yang kami share untuk kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.